Halo semuanya, selamat datang kembali di Ucok Nanya Channel. Sebelumnya saya udah buat video bahwa konten YouTube saya akan mencari narasumber untuk ditanyakan. Ya, tujuannya agar kita semua mendapatkan pencerahan. Banyak yang akan saya undang untuk di konten ini, tapi ini perdana. Ya, saya mengajak anak muda, dulu mantan mahasiswa saya yang sekarang sudah menjadi seorang politisi atau minimal aktif di kegiatan politik, ya, namanya Gabriel. Kita akan tanya-tanya dia, ya, mengenai aktivitasnya belakangan ini dan juga rencana dia ke depan seperti apa. Gap, thank you loh. Masih Pak, udah diundang juga. Perdana loh dia. Perdana dia. Nanti inget-inget Pak kalau udah banyak. Pertama saya. Amin ya. Kalau udah banyak, harus ingat dong. Sumber yang pertama tetap. Saya ini kan karena YouTuber pemula loh, ya. Jadi yang diundang bukan orang-orang terkenal nih, Gap, tapi orang-orang yang akan menjadi terkenal. Amin, amin, amin. Doanya bagus Pak. Doanya bagus ya. Iya. Kamu doain dong. Ya, jadi Gabriel ini dulu mantan mahasiswa. Kamu kenalan diri dulu dong. Kenalin. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriel ya. Dulu mantan mahasiswanya Pak Ucok di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Itu masuk tahun 2016, lulus tahun 2020. Kemudian setelah lulus memang banyak fokus di dunia politik dan pemerintahan Pak. Oke. Pernah kerja full time di partai, pernah kerja full time juga sebagai staf ahli di DPRD. DPRD ya. DPRD provinsi. DPRD Provinsi Banten pernah, Provinsi DKI pernah, dan di Kota Tangsel juga pernah. Itu dari partai mana waktu itu? Saya dulu Ngikut ngebantunya. memang saya start di Partai Solidaritas Indonesia Pak, PSI. Oh, Iya. Itu. Dan kemudian tapi nyaleknya di Partai Perindo. Oh, Perindo. Iya. Tadi masuk tahun 2014 ya, kamu bilang ya? 2020 Pak. Nggak masuk kuliah? Kuliah 2016. Oh, 2016. Iya. Selesai tahun 2020. Iya. Itu selama kuliah kamu memang udah punya rencana untuk gue mau jadi pejabat publik lah, politisi ya, entah itu jadi anggota dewan, jadi menteri, jadi wali kota. Itu kapan ada terbesit pengen mengabdi sama negara? Mengabdi. Kalau saya sendiri sih Pak, dulu masuk Fakultas Hukum ya pasti dengan pikiran mau bekerja di bidang hukum ya Pak ya? Iya, jadi lawyer, jaksa, kan gitu yang umumnya. Iya. Tapi memang saya nggak menutup kemungkinan akan kesempatan-kesempatan yang ada gitu Pak. Dan juga mungkin latar belakangnya tuh saya kenapa bisa berakhir terjun di politik ini karena dulu aktif di himpunan Pak. Oke. Mungkin kampus kita tuh nggak kayak kampus-kampus lain yang ada organisasi eksternal seperti HMI atau mungkin GMNI gitu-gitu lah ya Pak. Iya. Ya Mak, kita namanya? Mungkin Bapak lebih tahu lah. Sederhana lah ya, nggak terlalu banyak ini. Lulus dari situ mungkin Iya. Memang nggak terlalu didesain untuk berpolitik di kampus gitu. Iya, Karena banyak kan juga antara kalau yang fakultas hukum jadi lawyer atau mungkin yang bisnis nanti nerusin bisnis orang tua atau terjun ke profesional, tapi politik tuh jarang gitu. Tapi mungkin kalau Bapak perhatiin juga di angkatan saya banyak yang akhirnya terjun ke politik. Iya, banyak banget loh. Ada berapa orang tuh ya? Betul, sebut nama nih ya, ada kamu, Jovin, Feder, Ananda, terus Pietro, Asmi, yang saya tahu tuh ya, banyak loh. Ya? Setidaknya kalaupun bukan angkatan saya mungkin beda 2 tahun setahun lah. Yang duluan malah sebelumnya yang ini Hillary. Ya. Hillary Lasut ya. Itu beda 2 tahun itu sama saya Pak. Dinobatkan sebagai anggota DPR termuda ya, DPR RI loh. Waktu itu tahun 2019. Waktu itu dia di Partai Nasdem. Ya, sekarang di Demokrat gitu. Nah, jadi keinginan kamu untuk berpolitik itu muncul atau bertumbuh karena kamu ikut di himpunan ya? Ikut di himpunan. Ikut di himpunan. Jadi memang melanjutkan cerita yang tadi, memang awalnya saya juga nggak ada kepikiran untuk terjun ke dunia politik gitu ya. Tapi
di himpunan itu ya saya belajar berorganisasi, belajar menyampaikan pendapat, bahwa maksudnya suatu organisasi itu bisa betul-betul menjadi perwakilan atas aspirasi teman-teman. Mungkin ya kalau Bapak ingat yang masalah kasus parkir dulu itu lumayan benchmark juga lah Pak ya, lumayan. Itu bikin heboh tuh ya gara-gara parkiran. Ini angkatan dia nih. Iya, kabinet Jovin. Aduh, dia sebutnya Jovin ya, Man. Ini perlu kita panggil tuh untuk klarifikasi di sini gara-gara parkiran heboh ya. Gini, pasti kan orang nanya dong, apa hubungannya ikut HMI? Ya itu organisasi memang di kampus. Himpunan. Ya, HMI lagi. Himpunan mahasiswa ya, HMJ ya, atau apa namanya? HMFH. HMFH, Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum. Betul, ya. Pak. HMI lagi, salah ralat ya, bukan HMI. HMFH. Iya. Apa hubungannya masuk himpunan sama kegiatan kamu yang belakangan ini baru saja kamu lakukan, terjun ke politik untuk nyalek DPRD? Ya, maksudnya belajar apa di himpunan sampai kamu mau ikut-ikutan ikut parpol gitu loh? Sebenarnya kalau HMFH itu kan ya eksekutif tapi di skup Fakultas Hukum ya Pak ya. Bagaimana dia bisa menang dulu, mendapatkan posisi dengan cara mengikuti pemilihan. Dan itu nanti mengorganisir seperti eksekutif, ada ketuanya, ada ketua-ketua bidang, kayak dulu saya ketua divisi gitu. Itu kan ya kalau bisa dibilang, mungkin kalau di kampus lain kayak menteri gitu. Betul, tapi itu secara organisasi kamu belajar, ada pimpinan, ada sub-subnya lagi. Tapi kalau mau ditanya di himpunan, kamu ikut terus udah gitu jadi minat ke politik yang ini tuh apa tuh? Jembatannya apa? Apakah waktu di himpunan banyak membahas tentang politik negara ini gitu? Apa begitu gimana? Dan di himpunan itu kan ya kita punya teman-teman juga ya Pak ya. Termasuk ya yang tadi Bapak sebut, beberapa itu aktif di himpunan juga seperti Jovin dan Federico itu. Di situ kita juga banyak membahas lah, maksudnya berangkat dari situ sering ngumpul, sering ngobrol, kemudian ya ketua kita waktu itu Jovin pertama kali terjun juga Pak, magang di Partai Solidaritas Indonesia, ya di situ dia buka jalan lah. Feder jadi ikut magang juga di batch berikutnya, saya ikut magang di batch berikutnya, dan akhirnya kita sama-sama terjun di situ bareng-bareng. Jadi himpunan itu sebagai suatu pintu perkenalan ya. Dari mahasiswa untuk nanti dia melangkah gitu ke dunia politik yang lebih luas ya. Yang tadi cuma kampus ya, fakultas bahkan ya. Ngobrol-ngobrol ya, isu-isu yang dibahas mungkin ya, yang lagi hot, isu politik apa dibahas sama kalian, terus akhirnya kalian jadi wah ini kayaknya seru nih, betul. Jadi pengen ikut gitu ya? Iya. Hanya karena itu doang ya, sesimpel itu ya? Karena memang ya gerakan-gerakan yang kita buat itu ya sebenarnya bisa dibikin lebih besar kalau misalnya kita diberikan kesempatan lebih besar lagi Pak. Oke. Mungkin berangkatnya dari situ ya. Itu mungkin saya nggak bisa mewakili teman-teman yang lain. Ya dari apa namanya Gabriel ya? Iya, dari saya pribadi. Terus kalau ngomong-ngomong masalah politik ya, kamu udah pernah masuk ke PSI, pindah partai, Perindo. Kamu ceritain dong, sebenarnya suka dukanya apa sih? Anak baru lulus ya, terus udah gitu mau nyalek lagi, walaupun DPRD ya. DPRD. Ya ada juga yang DPR kabupaten ya. Biasanya umumnya kabupaten ya. Tergantung kapasitas lah Pak. Saya ngukur baju kayaknya kalau RI mah terlalu besar lah. Di kalau ngomongin kapasitas ngomongin kocek juga kayaknya. Banyak Pak, tapi itu utama sih. Jadi kalau dibilang, wah duit gak perlu duit ya, ya aduh tunggu to be true ya. Iya, realitanya enggak lah. Realitanya enggak ya. Setelah saya terjun. Tapi ya mungkin ceritanya lebih runut kali ya. Coba. Saya juga awalnya kan ya, mungkin tadi sedikit udah cerita, berangkat bersama teman-teman. Ya kita pede karena mungkin kita ngerasa bareng-bareng kali ya Pak ya. Bareng-bareng. Bersamaan nih. Ya kita merasa. Hukum itu satu. Kebawa-bawa dia. Sama masalah makrab. Nah, itu kebentuk tuh. Gara-gara makrabnya Fakultas Hukum. Tapi ya itu berangkatnya kita pikir gara-gara ya mungkin kalau misalnya kita kesusahan, tapi kalau kesusahannya bareng-bareng ya. Jadi gak berasa gitu. Gak berasa lah gitu. Teman-teman ngerasain juga gitu loh. Mungkin
yang bisa bikin kita berani terjun pertama kali karena ngerasa kita punya brother in arms lah. Berat. Jadi macam peperangan aja. Peperangan politik depan yang ini. Politik, Pak. Ya, mirip-mirip lah. Kasar-kasarnya juga. Nah, jadi kita nekat itu mungkin orang lain ngeliatnya nekat ya. Karena kan masih umur segini, pasti orang juga nganggapnya bahwa kalau politik itu perlu logistik yang banyak. Ya. Yang tadi Bapak bilang. Realistis lah. Realistis ya. Gitu loh. Bahkan kalau misalnya orang bilang untuk dapat nomor urut aja itu kan perjuangan, butuh kocek juga atau butuh perjuangan. Tapi waktu itu kita sempat, kalau misalnya Bapak perhatiin juga, kita teman-teman ini sempat bisa ngerebut posisi-posisi strategis di partai gitu. Kayak waktu di PSI dulu, Jovin pernah sekretaris tingkat Kota Jakarta Barat. Federico sempat sekretaris Kota Pontianak. Saya pernah ketua tingkat DPD Kabupaten Tangerang gitu loh. Jadi memang kita sempat nge-break barrier bahwa pengurus partai kan rata-rata udah berumur, Pak ya. Iya. Jadi dulu kalau misalnya ada undangan rapat dari KPU, kita datang tuh, datang nih ada bocah-bocah datang dari mana, tapi maksudnya posisinya udah cukup strategis gitu. Kalau sekretaris kan orang kedua di. Jadi di saat itu kamu ngerasa juga kamu dianggap bocil sama mereka gitu kali? Pastilah, Pak. Cuman bocil ya? Bocil. Nggak hanya sekarang ya Wapres dibilang begitu ya, dia juga ngerasain juga loh bocil. Sempet, ya, Pak. Jangan Gibran sampai sekarang nggak dibilang bocil kali ya, maksudnya sama orang-orang kali ya. Tapi dia udah menang. Tapi udah menang ya. Udah beda lah, kalau udah menang mah udah boleh. Iya, iya. Bukan bocil lagi ya kalau menang ya. Jadi bocil itu hanya status kalau belum jadi apa-apa. Kalau belum jadi pemenang. Nah, belum jadi pemenang. Begitu udah menang, langsung panggilnya Pak. Iyalah, udah jadi pejabat. Iya. Lanjut. Iya, jadi memang suka dukanya ya waktu itu, walaupun kita bisa merebut posisi kayak gitu, tapi kan posisi seperti itu datang dengan tanggung jawab juga ya, Pak ya. Itu merebut posisi seperti itu maksudnya gimana nih? Apakah karena kamu dari fakultas? Nih, kamu dari fakultas apa? Kasih tahu dong. Hukum apa? Hukum bisnis, tapi iya, kan ada banyak, ada hukum yang lain kan, misalnya hukum UPH nih. Hukum UPH. Coba kamu merebut posisi strategis di partai ya? Iya. Itu karena kamu di kampus yang terkenal kah? Atau karena memang dari kapabilitas kamu gitu yang memang mumpuni untuk menduduki posisi itu, atau karena networking, gimana tuh? Faktornya cuma satu sih, Pak. Ya. Cuman ya semua berkesinambungan lah. Cuman saya lihat waktu itu momentumnya tepat. Memang waktu itu di partai kita memang ingin mengedepankan anak muda. Kemudian tapi kita juga berangkat dari aktif di partai, Pak. Jadi kan mungkin kalau misalnya orang lain punya kesibukan di luar. Tapi kalau misalnya kita, karena pekerjaan kita memang full di partai itu, ada yang jadi staf ahli, ada yang jadi staf ahli ketua partai dan yang berapa lama kamu tuh di partai itu kalau boleh tahu? Kalau sebelum mendapati jabatan itu berapa lama tuh gabung terus udah gitu dapat? Agak singkat bisa dibilang, Pak, 2,5 tahun ya. 2,5 tahun, cepet dong kamu. Kalau yang lainnya baru gabung udah langsung jadi ketua umum. 2 hari ya, Pak ya. Jadi ini memang kelebihan anak muda sekarang itu cepat pergerakannya ya. Iya. Ya, itu kadang tidak bisa diikuti ya. Disruptif, Pak, kalau bahasa startup mah. Disruptif. Tapi itu tergantung juga. Iya. Tergantung kamu siapa, Gap. Betul. Ya, kamu emang siapa belum mau jadi ketua kamu. Tapi memang untuk to be fair ya, memang posisinya waktu itu kan partainya belum punya kursi dan yang lain-lain. Jadi lebih banyak tanggung jawab, Pak. Ya. Tapi intinya Gabriel ini menduduki posisi itu karena punya kapasitas. Ya, saya rasa juga kita mesti bisa fair ya ngomong. Janganlah terlalu underestimate orang muda gitu, nggak punya pengalaman. Siapa tahu orangnya tuh cepat belajar ya. Ya, jadi diberikan kepercayaan dan tanggung jawab tugas pun dia oke-oke aja gitu. Sama kamu menjabat, ada masalah nggak? Kalau memang waktu itu pas saya menjabat itu, ya tiap partai pasti ada fase-fasenya ya, Pak. Waktu itu saya kena di fase verifikasi partai politik, mungkin kalau Bapak tahu. Oke. Lagi yang dihadapi situasi itu ya, verifikasi ya. Mungkin sedikit background kan, yang daftar di Kemenkumham itu sekitar berapa ya? Sekitar ratusan partai, dan yang daftar KPU untuk
menjadi peserta partai politik di tahun 2024 itu kan ada 80-an Ya. partai. Tapi hasil akhirnya cuman ada, Sambil minum deh. oh ya siapa? Hanya ada sekitar 17-18 partai yang bisa berkontestasi kan Ya. di pemilu 2024 itu. Oh. Nah, memang 18 partai itu mengikuti yang namanya verifikasi partai politik, Pak. Jadi mereka itu di tiap kabupaten atau kota tuh harus punya 1.000 anggota, nanti diverifikasi sama KPU. Kemudian di tingkat kecamatan tuh harus punya pengurus, harus punya kantor dan yang lain-lain. Nah, waktu itu saya kena di bagian itu tuh, Pak. Oke. Sebagai ketua partai harus ngurusin verifikasi partai politik. Dan itu tuh Ketua apa kamu dulu? ketua DPD PSI Kabupaten Tangerang. Oh, ketua DPD PSI. Jadi ketua partai tingkat kabupaten lah sih. Iya. Nah, itu saya harus ngurusin. Dan itu tuh saya juga, walaupun sebelumnya saya udah aktif ya di partai, cuman saya cuman ada waktu sekitar 2-3 bulan, Pak, untuk memastikan bahwa semua itu lancar. Dan memang untuk anak seumur saya mengkonsolidasikan dan juga mengkoordinasi orang sebanyak itu, ditambah lagi pengurus partai sebanyak itu yang umurnya pasti di atas saya juga, bukan hal yang mudah lah. Cuman saya rasa kalau misalnya semangatnya sama, ya sama-sama mau jadi peserta pemilu 2024 ya itu yang saya tekenin. Ya posisinya sekarang saya ketua gitu loh. Walaupun umur saya di bawah Anda, tapi tujuannya sama gitu. Jadi memang stereotipnya kalau muda itu langsung kayak dianggap sebelah mata ya. Itu masih kamu rasain ya? Atau gimana? Pasti sih, Pak, karena kan kalau muda itu kan Dianggap belum pengalaman, nggak tahu apa-apa gitu ya. Pengalamannya pasti kurang dan juga mungkin emosionalnya belum stabil dan yang lain-lain. Jadi memang mau nggak mau mesti dihadapin dan dibuktikan. Ya, dihadapi dan dibuktikan bahwa kamu capable gitu. Jadi ya waktu itu kesulitannya selain ngurusin ribetnya itu verifikasi partai politik, ya keributannya meyakinkan bahwa saya adalah ketua yang eligible gitu untuk mereka, gitu sih, Pak. Ini menarik ya. Terus kamu udah capek-capek begitu, tahu-tahu nyaleknya dari Perindo. Ini by the way ya, disclaimer dulu loh. Iya. Ini kita nggak ada settingan apa-apa ya. Buat penonton mungkin yang ada skrip baru gitu, gabung, nggak ada skrip nih. Ya, mengalir gitu aja. Apalagi model kayak saya mana ada skrip, ya kan? Ya biar natural aja dan apa adanya, nggak pakai gimmick-gimmick, nggak pakai edit-edit, ya nggak, Gap? Ya Mengalir lah, Pak. mengalir aja. Kayak orang lagi ngobrol aja. Ngobrol, ngopi, pisang goreng ada di sini nih. Kamu pokoknya kalau udah kecapean menghadapi pertanyaan saya, kamu makan pisang goreng aja, Gap. Kayak di TV-TV, kalau udah panik minum. Gitu. Kalau udah panik, nah, kita bikin dia panik nih. Dia ngomongin panik. Udah capek-capek ya di PSI. Ya. Tahu-tahu nyalek dari Perindo. Apa tuh yang bikin kamu nyebrang? Kayaknya lazim ya sekarang ya. Mungkin orang kan ya namanya politik ya. Tapi kasih tahu dong, kenapa tuh kamu pindah dari partai yang baru? Berapa lama gabung kamu? Saya di PSI 2020, keluar 2023 pertengahan. Ya, 2 tahun setengah lah atau 3 tahun, 3 tahun lebih ya. dikit lah ya. Ya. Itu kenapa ya? Apa pertimbangan kamu, Gap? Mungkin kalau misalnya Bapak perhatiin juga waktu itu sempat ada ombak bahwa banyak petinggi-petinggi PSI atau nama-nama besar di PSI Yang keluar-keluar gitu ya? Iya. Oh. Tapi mereka mungkin punya pertimbangan mereka sendiri ya, Pak ya. Kalau kamu? Kalau saya sendiri juga pasti punya pertimbangan saya sendiri gitu loh. Waktu itu saya banyak teman saya yang udah nyebrang, Pak. Jadi kan mungkin tadi saya cerita bahwa banyak kita teman-teman start dari partai yang sama, tapi dalam perjalanannya satu-satu pada keluar. Satu-satu pada keluar, termasuk yang mentor-mentor saya di politik gitu, Pak. Pada keluar dan alasan kamu apa keluar? kalau di politik itu kan, Pak, namanya gerbong ya. Kalau misalnya kita punya satu gerbong yang jalan bareng, nah waktu itu gerbong saya udah keluar semua dari PSI gitu loh. Kenapa mereka keluar? Kamu mau spill nggak? Sedikit lah umum general aja. Mungkin orang dia masih takut-takut dia soalnya, jadi harap maklum lah. Coba diplomatis lah, Pak, saya jawabnya, Pak. Kalau saya kan nanya enak ya, nanya aja, nyerocos aja nanya. Yang jawab yang kadang-kadang ya kan gemeteran gitu loh. Bisa-bisa karir politiknya tamat abis ini kan. Kalau saya tapi hubungan masih baik lah, Pak. Masih baik ya? Teman-teman di Intinya kamu keluar baik-baik lah. Keluar baik-baik, saya sampaikan dengan baik-baik. Saya juga masih komunikasi sama teman-teman yang di PSI. Kemarin pas pemilu juga saya banyak komunikasi karena kan lebih banyak teman lebih baik ya, Pak ya. Dan nggak salah ya, ini maksudnya gini loh,
Jangan kalian lihat, ini gara-gara muda pelintat-pelintut. Enggak sih. Kalau saya sih nanggapnya, ntar mungkin kamu ralat ya. Kalau saya sih ngelihatnya bahwa itu proses ya. Dalam berpolitik itu, partai itu kan sebagai, boleh dibilang sebagai kendaraan ya. Gitu ya, kendaraan ya. Jadi, sah-sah aja. Pindah-pindah partai politik itu sah-sah aja. Ya masalah loyalitas dan segala macamnya itu mesti diukur lebih jauh ya. Nggak bisanya dibilang karena dia baru, terus dibilang nggak loyal segala macam. Ya, semua orang pasti ada pertimbangannya lah. Bahkan politisi senior pun yang sudah bertahun-tahun ya pindah-pindah juga gitu. Kita lihat kemarin road to pemilu 2024 kayaknya banyak plotis yang kita lihat ya, Pak. Iya, betul. Jadi kamu pindah itu karena gerbong sudah pindah juga, mau nggak mau ikut gerbong ya, ikut arus lah ya. Suatu hal yang nggak bisa dipungkiri juga ya. Ya mungkin ilustrasi simpelnya, istilahnya ini ada suatu hajatan nih Pak. Bapak berangkat sama teman-teman Bapak. Ya. Teman-teman Bapak sudah keluar dari ruangan itu, kalau Bapak masih di ruangan itu kan rasanya... Ya. Oh, analoginya hajatan dia. Kan pesta demokrasi Pak 2024. Ya. Kita harus menghargai setiap jawaban dari narasumber loh. Ya kan? Jangan dicecer mulu. Ntar ya kapok ya, males lah katanya, ditanya nama Ucok dah katanya gitu. Ya ada kebakaran ya gitu. Tapi gini. Ini setelah kamu gabung ke Perindo, tantangannya masih sama nggak? Kalau di PSI, wah bocil nih gitu. Tapi kamu karena menjabat. Waktu pindah ke Perindo ada menjabat nggak? Kalau saya Perindo kebetulan nggak ambil jabatan di partai Pak. Jadi cuman waktu itu daftar sebagai caleg dan ya fokus sebagai caleg aja sih Pak. Jadi pertimbangan kamu kenapa Perindo? Jadi ada mentor politik saya yang udah di sana duluan, yang menawarkan, dan juga menurut saya waktu itu partai ini platformnya jelas Pak. Dia memang mau fokus ke UMKM dan program kerjanya betul-betul menghajar UMKM terus, mengarah ke UMKM terus, bagi-bagi gerobak, bagi-bagi kapal nelayan dan yang lain-lain. Jadi platformnya jelas, program kerjanya jelas. Menurut saya waktu itu kayak gitu sih simpelnya. Dan nggak ada salahnya juga sih ngikut mentor ya. Memang kayaknya kalau di politik itu kita nggak bisa sendiri Pak. Betul. Harus ada. Di luar politik kayaknya nggak ada salahnya. Maksudnya di luar politik pun orang wajar gitu ngikut mentor gitu. Kayak di dunia akademik gitu, yang ikut misalnya ke profesor tertentu, ya kan, ibaratnya dia mau mengkaderkan gitu, mau kaderisasi ya sebagai anak didiknya kan gitu. Ya, wajar-wajar aja sih. Memang saya rasa ya perlu lah, maksudnya baik di politik, bisnis, dunia pendidikan yang mungkin tadi Bapak cerita, memang perlu harus ada satu orang yang kita ikutin yang mungkin memang udah jadi atau udah duluan, supaya kita jalannya nggak salah juga. Nah, tapi dengan kamu pindah Perindo terus nyalek, dan hasilnya gimana Gip sekarang? Hasilnya ya mungkin belum bisa untuk pilih DPRD Kabupaten Tangerang. Ini kalau jadi maksudnya nggak lolos nih? Nggak lolos, udah gitu aja. Gitu nggak lolos ya? Lebih. Ini kalau apa namanya penanya umumnya ya, host tuh ya biasanya kan banyak tuh, gimana perasaan Anda? Itu kalau kamu lihat di TV-TV ya, misalnya orang ada kecelakaan, ya kan dia udah kehilangan, gimana perasaan Bapak Ibu? Kok nanya gimana perasaannya gitu? Saya nggak mau nanya kayak gitu. Tapi lebih lucu lagi Pak, kadang ada yang nanya, dapat firasat nggak? Yang saya masih nggak. Itu masih bagus, firasat. Kamu dapat firasat nggak kamu nggak lolos? Dapat mimpi apa nggak 2 hari 3 hari sebelumnya gitu kan? Kalau tanyain orang berita dulu atau apa? Coba dia dulu nih, dia ngomongin firasat. Kamu ada firasat nggak lolos gitu? Ya kalau hitung-hitungan politik mas saya udah, ya kita juga udah tahu lah ya, mungkin berapa hari sebelumnya, ini nggak dapat atau enggak. Oh nggak dapat. Jadi pertanyaan firasat masih relevan daripada saya nanya, gimana perasaan kamu nggak lolos? Saya pasti kecewa lah. Pakai ditanya ya Pak. Ya kan, orang kalau kecelakaan hilang pesawat misalnya, maaf ya, tanya gimana perasaannya ini, iya kecewa, sedih, nggak usah ditanya lagi. Cuman yang saya mau tanya, kenapa bisa gagal? Dari kamu aja dulu deh, yang ya kira-kira apakah dari program kamu yang nggak menarik buat para pemilih, atau karena dari segi apa misalnya fisik, gue kurang ganteng nih, jadi misalnya ibu-ibu pada nggak mau milih gue gitu kan. Terus saya rasa kamu lumayan lah, bener nggak? Ini faktornya banyak Pak memang. Dikit-dikit kayak Bayi Muang dia, kalau dari samping berapa derajat dikit kayak Bayi Muang dia. Itu Pak memang
kalau faktor keterpilihan tuh banyak, kayak kita nggak bisa tahu lah. Orang tuh bisa milih di TPS, mungkin dia 3 hari sebelumnya udah mau milih kita, tapi berikutnya berbeda, itu banyak lah. Unpredictable. Jadi kamu mau bilang bahwa, aduh Pak, segala sesuatu bisa terjadi di TPS. Iya. Iya, itu betul. Tapi dari kamu sendiri lah. Pribadi ya Pak? Nah, pribadi. Kira-kira dari analisa kamu, apa yang menyebabkan kamu gagal, sehingga junior-junior kamu yang di Fakultas Hukum, ya, ataupun para penonton ya, yang mungkin akan tertarik menjajal di dunia politik itu nggak langsung takut, wah dia aja gagal, gue muda gagal. Enggak, jangan. Justru kegagalan itu memang harus dijalani gitu ya, untuk mendapatkan sukses. Dia sukses ya, dia betul-betul terbentuk gitu ya. Menurut kamu gimana? Kalau saya bisa cerita ya Pak, faktornya banyak sih Pak, tapi saya pribadi puas dengan capaian hasil suara pribadi saya gitu loh. Sedangkan kalau misalnya untuk dapat suatu kursi itu perlu ada gabungan dari suara semua caleg, ditambah suara partai yang nyoblos partai. Nah itu di ranking nanti Pak, di ranking sesuai jumlah kursi yang ada gitu. Nah ya bukan mau menyalahkan ya, cuman maksudnya secara realitanya suara saya aja itu setengah dari seluruh capaian partai dan caleg yang ada gitu. Jadi suaranya separohnya tuh suara saya gitu. Padahal ada 8 caleg gitu. Ya bukan mau menyalahkan yang lain ya, cuman saya pribadi sebenarnya puas dengan capaian suara saya. Ditambah saya waktu itu juga minim cost untuk maju itu Pak. Saya nggak main, nggak jor-joran lah, nggak taruh baliho di mana-mana. Saya taruh di tempat-tempat yang strategis. Terus juga termasuk di rumah saya. Bapak. Saya terima kasih banget sama tapi saya kecewa lu kamu nggak lolos kalau pribadi ya. Gitu ya, mohon maaf nih Pak, ya kan, mengecewakan pemilih-pemilih saya. Nggak apa-apa. Tapi ya, kalau saya sih ya Gap ya, pribadi ya, saya tuh bangga loh. Ada mantan anak didik saya mau maju, itu berarti dia kan punya keberanian. Tentu banyak ya latar belakang atau motif seseorang untuk mencalonkan diri ya, entah itu dia jadi caleg DPRD, caleg yang di pusat ya, DPR RI. Tapi yang penting dia tuh berani maju tuh, berani mencoba setidaknya. Dan itu saya sangat menghargai hal itu gitu, ya. Jadi nggak apa-apa kalau saya pribadi menilai bahwa ini suatu proses perjalanan ya, seperti orang banyak bilang kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Yang penting kamu tetap semangat, dan kamu juga kan sekarang bisa sharing ke teman-teman ya, bahwa apa nih yang menyebabkan kamu gagal dan apa yang kira-kira perlu dipersiapkan untuk para junior kamu ya atau siapapun yang akan ikut menyemplung ya dunia politik gitu loh. Jadi sebenarnya dari coba kamu lanjutin apa tuh? Dari apa programnya kah yang kurang menarik atau banyak siapa ya? Mungkin saya juga bukan tokoh. Saya juga masih muda, belum terlalu banyak yang mengenal saya, belum terlalu banyak juga yang mengetahui profil saya gitu. Itu satu hal, keterkenalan, dan juga nggak bisa dipungkiri bahwa 2024 ini pemilunya cukup kental Pak untuk masalah money politik dan juga logistik dan yang lain-lain. Jadi sensitif nih, ini isunya sensitif, tapi mungkin ntar kita bisa rame nih di podcast lain lebih banyak lah Pak yang bahas soal itu. Banyak lah, cari aja total politik atau mana lagi podcastnya. Banyak sih Pak. Ngomong jangan di sini, ini kita khusus yang ringan-ringan aja gitu Pak. Banyak faktor eksternal juga gitu loh yang mungkin nggak bisa kita kontrol. Nah itu sulitnya berpolitik gitu. Karena faktornya itu terlalu banyak, ya baik itu tandem presiden dan yang lain-lain gitu. Jadi tipsnya apa dong buat yang baru mau nyoba ya, buat teman-teman yang mau nyoba gitu? Cari partai yang pas sama calon pemilih kalian gitu ya. Terus juga kalau bisa ya taktis lah dalam memilih tandem di DPR RI, DPR. Maksudnya cari partai politik yang pas buat kalian itu maksudnya apa itu, Gap? Pasti kalau misalnya contoh di tempat saya sendiri lah, pasti orang-orang di sekitar saya yang memang saya sasar untuk menjadi pemilih saya punya preferensi partai-partai tertentu Pak. Nah, itulah lebih jeli dalam melihatnya. Jangan asal kayak ditawarin sama partai mana langsung mau, tapi nanti ujung-ujungnya orang memilih kalian tapi kurang pas sama partai kalian. Itu salah satu faktor yang mungkin paling besar yang bisa tentukan. Dan juga kalau bisa sih
Bahwa saya juga langsung terjun ke politik setelah saya lulus gitu. Cuman kalau misalnya saya bisa saran ke teman-teman, kalau bisa bangun kredibilitas di mana namanya di bidang-bidang lain sehingga nanti kalau terjun ke politik ada yang bisa dibawa plus scope pertemanannya lebih luas gitu. Jadi dia mau bilang bahwa bangun ini dulu ya, branding, personal branding ya. Bisa personal Betulnya branding, personal branding ya, atau portfolio pribadi. kamu tanam punya kuda-kuda dulu nih. Iya. Ya, jadi bisa lebih dikenal orang karena ya memang harus dikenal sih ya. Iya. Ya kayak Komeng gitu kayaknya dia nggak pakai itu dikenal orang dia tuh. Nyelonong dia. Mantep dia, 5 juta Pak. Oh, luar biasa loh. Nah itu juga apa namanya benar yang kamu bilang gitu. Ya, jadi bangun personal branding dulu ya, biar kamu nanti ketika menyalonkan terpilih. Nah, langkah kamu nih setelah gagal, Yang ingin saya lakukan apa ya? coba apa namanya memaknai kegagalan itu apa? Oh ini mulai terkesan agak filosofis ya. Dia udah mau menjelang akhir soalnya kan. Kegagalan nih, kapok, ya kan? Merasa benci kah dengan segala warna demokrasi? Ya pasti dia tahu, ya. Dia pelaku langsung, ya kan, nyemplung untuk berpolitik, dia pasti lebih banyak lah mendapatkan asam garam ya ketimbang saya gitu. Apa ya? Kamu memaknai kegagalan ini tuh gimana? Kalau saya lihat sih Pak, memang ya saya gagal lah pada tahun 2024 ini. Tapi saya ngeliat saya masih muda. Saya masih muda, terus sepertinya banyak banget yang saya pelajarin Pak di saat saya nyalek ini. Yang paling saya hargai pelajarannya adalah gimana saya bisa menyikapi suatu permasalahan dan menyikapi orang-orang gitu Pak. Kan saya ketemu banyak orang ya di saat saya terjun ke lapangan, ketemu orang baru dan yang lain-lain. Itu benar-benar cakrawala saya terbuka banget. Ya, ya, horizonnya kebuka dia. Iya, memang di situ saya belajar banyak. Jadi walaupun saya gagal mungkin di 2024 ini, tapi saya nggak menyesali pelajaran yang saya dapat di saat saya nyalek. Gitu. Dan itu bisa digunakan di seluruh aspek kehidupan saya yang lain gitu. Baik nanti saya bekerja profesional atau mungkin berjalan di arah yang lain. Tapi tentu saya nggak pingin stop kayaknya Pak, kalau misalnya politik itu. Nggak mau stop ya, tetap semangat ya. Iya. Bahwa kegagalan itu malah jadi bahan kamu untuk menjadi lebih kuat nih. Betul. Untuk kedepannya. Karena tadi seperti yang kamu bilang, bahwa Gabriel ini mendapatkan kesempatan untuk membaca orang-orang di sekitar, membaca lebih banyak orang, ya, memahami manusia lebih banyak ya, dengan segala keanekaragamannya ya. Ada yang cuma dengerin doang, nungguin itu kalau dibagi-bagi partai, bingkisan-bingkisannya gitu kan. Kita kayak mungkin apin atau apa, atau buat seru-seruan doang. APK lah, alat peraga. Ada yang benar-benar pengen dengerin visi-misinya. Itu Pak. Ya, beraneka ragam gitu. Saya dipaksa ketemu ribuan orang dalam jangka waktu 3 bulan. Capek. Kapan lagi kesempatan kayak gitu kan? Mungkin kalau saya bukan kampanye, saya kayak orang aneh gitu Pak. Bener. Nyamperin orang satu-satu atau ngumpulin orang banyak-banyak. Tapi kan dengan alasan tersebut, apalagi saya juga dipaksa untuk kasarnya ya, mohon maaf, mungkin menjual diri saya untuk orang memilih gitu. Iya. Jadi kan harus menampilkan diri mau nggak mau belajar, Iya. sales belajar, marketing sales, filsuf belajar lagi. Filsuf belajar, kata-kata bijak pasti banyak. Branding belajar. Banyak Pak yang dipelajari gitu loh selama nyalek gitu. Jadi kalau kamu dibilang dia tetap bersyukur loh. Tetap bersyukur ya, Gebe? Tetap bersyukur Pak. Nggak, mungkin ini salah satu akselerasi saya nih Pak. Ya. Selama hidup saya, apalagi baru umur segini kan. Ya. Jadi ya saya bersyukurlah atas kesempatan yang diberikan. Siapa orang yang berpengaruh sampai kamu bisa setegar ini gitu? Misalnya siapa sih? Kan ada orang yang kalau misalnya udah gagal dia langsung balik kanan gitu. Tapi ini ada orang-orang sekitar dong, supporting sistemnya gitu. Banyak Pak, ya termasuk Bapak lah ya. Sana aja gitu, gara-gara hostnya kali dia bilang masuk Bapak lah gitu. Tapi ya itu, jadi untungnya saya maju ini kan nggak terlalu banyak cost yang saya keluar ya Pak ya. Iya. Kan kalau kita lihat banyak orang yang mungkin berujung stres atau mungkin berujung gila itu gara-gara banyak loh. Untung banyak kamu banget gila yang keluar
dan banyak banget yang dikorbanin gitu loh. Istilahnya dia udah ngejanjiin orang dan yang lain-lain, jadi hubungannya jelek gitu. Iya. Untungnya saya maju tuh minim cost, minim janji. Iya, iya. Jadi yang saya bawa gagasan banyakan gitu. Jadi walaupun saya gagal, ya ujung-ujungnya orang juga masih embrace gitu loh, masih kayak yang apa-apalah, masih muda dan yang lain-lain. Gak yang kayak mana janjinya, mana. Iya, ini salah satu saya mau loh foto bareng dia, tempel di dinding, posternya gede-gede itu, sampai mengalami beberapa kali percobaan penurunan. Iya, tapi karena saya melihat Gabriel ini orang baik, beneran. Bukan karena di kamera nih, saya orangnya pada aja deh, dulu dari kampus sampai sekarang detik ini kalau ngomong A ya A, B ya B. Jadi tetap semangat loh, Gap. Siap, Mas Ya, Pak. jangan pernah putus asa. Ya, anggaplah ini sebagai suatu pelajaran kehidupan karena memang perjalanan kita masih panjang. Ya, apalagi kamu. Jadi kamu nanti akan belajar lebih banyak lagi mengenai situasi politik di Indonesia seperti apa, di partai seperti apa. Ya, yang terbaik lah buat kamu. Makasih banyak. Ya, jadi hari ini saya mendapatkan pencerahan dari Gabriel bahwa Gabriel ini berani loh untuk menampilkan diri, ya, membuktikan diri di saat orang-orang lain mungkin punya kemampuan tapi kurang cukup keberanian untuk menampilkan kelebihannya gitu. Nah, itu pelajaran buat teman-teman semua. Ketika kalian diberikan kemampuan, diberikan talenta ya sama Tuhan gitu, ya gunakan ya gitu ya. Ya, Pak. Apapun, mau jadi politisi kayak, mau jadi karyawan kayak, apapun sesuai dengan kalian masing-masing ya. Jangan pernah ragu untuk menampilkan diri kalian. Kalau gagal, ya coba lagi ya enggak. Toh juga memang siapa yang nggak pernah gagal kehidupan Betul, orang. Oh, itu juga resikonya harus terukur, Pak. Nah, itu penting loh. Banyak orang stres karena dia nggak ukur-ukur ya. Nah, nggak ukur resiko, Pak. Itu yang bahaya kadang. Jadi jor-joran, dia sampai jual-jual segala Iya. macam. Artis-artis juga ada tuh yang kayak gitu ya. Betul, Pak. Sampai jual mobil, Suaranya cuman suaranya nggak iya. Ya, harapan saya kamu tetap otentik, siap. ya, teruslah berjiwa muda. Walaupun secara fisik raga dia akan menua, Iya. saya akan menua, tapi jiwa muda itu perlu untuk Perlu di-maintain ya. Thank you loh, Gap. Siap. Masih Ya. banyak, Pak. Udah ngasih beberapa pencerahan kepada teman-teman ya, buat kalian yang mau berpolitik, ya nggak ada salahnya untuk mencoba. Hitung-hitung, ukur-ukur resikonya. Karena berpolitik itu juga salah satu seni kehidupan. Ya. Ya. Memahami ya. Kalau kamu di dunia politik itu banyak wajah. Ya. Ya, beragam wajah, dan disitulah kesempatan kita untuk belajar memahami bahwa jarang ada orang yang otentik ya, yang wajahnya asli gitu ya. Terus apalagi di dunia politik, bener nggak? Topeng harus banyak, Pak. Topeng harus banyak ya? Beda di kampus ya. Beda. Tapi di kampus saya banyak yang topeng juga. Saya nggak berani lanjutin. Ini kan lanjutin. Oke, Gap, thank you loh. Masih banyak, Pak. Sukses selalu Masih ya. Pokoknya Tuhan berkati lah. Tuhan berkati juga, Pak. Ya. Terima kasih buat yang nonton Ucok Channel. Ya, Ucok Nanya Channel, ya, Ucok Channel, ya. Ucok Nanya Channel. Semoga di video selanjutnya saya bisa mengundang orang yang juga tidak kalah memberikan pencerahan kayak Gabriel sekarang. Salam pencerahan dan Tuhan berkati.